Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para pendengar setiap podcast ini, sahabat Charlie dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sungguh mengiris hati nurani, mengunjang akal sehat, dan menunjukkan betapa rapuhnya tradisi literasi kita berhadapan dengan kepentingan, kultus, dan kekuasaan. Coba teman-teman bayangkan sebuah kitab yang luar biasa, karya seorang kiai dari Banten yang berjudul Minhajun Nasabin, karya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang sebenarnya ditulis dengan hati yang tulus, niat yang mulia untuk meluruskan persoalan nasab, mengurai fitnah sekaligus mencerahkan umat. Dan kemudian saya melihat di beranda postingan daripada Gus Zulkarnain bahwasanya ada yang mengolok-ngolok buku kemudian membakarnya. Ya, betul, tidak salah dengar ya, itu dibakar. Namun saya mempunyai pertanyaan sederhana, teman-teman. Mengapa sebuah buku harus dimusnahkan atau dibakar dengan api? Apakah karena isinya secara ilmiah itu salah? Atau apa? Tidak ada bantahan akademis. Apakah karena isinya lemah? Justru sebaliknya, isinya kuat secara metodologis. Lalu kenapa? Jawabannya satu, karena buku ini mengusik kenyamanan mereka yang hidup dari kebohongan, dari kapitalisasi nasab, dan dari legitimasi palsu sama agama. Sahabat-sahabat cari di mana berada di negeri ini, kita sudah terlalu lama hidup dengan tradisi cinta buta, taklid buta, cinta buta kepada nasab, kemudian cinta buta pada gelar, kemudian cinta buta kepada simbol, sementara substansinya ajaran Nabi, ajaran Islam yang membebaskan dan mencerahkan justru dimanapun itu cinta, itu berbahaya teman-teman. Karena ketika orang sudah larut dalam kultus, dia kehilangan kemampuan kritis. Dia tidak lagi membedakan antara benar dan salah, antara hak dan batil, dan segala yang datang dari objek yang dikultuskan itu dianggap suci. Tak boleh disentuh, tak boleh dikritik, ya, apalagi dibongkar kebohongan. Padahal dalam Islam hanya ada satu yang mutlak suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang maksum hanyalah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, semua bisa salah. Semua bisa dikritik. Semua itu harus diuji oleh nalar, ilmu, dan darah. Nah, ketika sebuah kitab dibakar atau buku yang dibakar, buku yang sangat hebat karya beliau, yaitu Imaduddin Usman Al-Bantani, dan itu bukan lagi soal isi, tapi soal ketakutan. Mereka yang membakar buku itu sebenarnya teman-teman ya, sedang berteriak, kami takut kebohongan terbongkar, takut umat sadar, takut kekuasaan yang selama ini mereka rawat dengan nama besar nasab dan gelar Habib runtuh di depan mata. Bukannya sejak awal ya Rasulullah SAW sudah memperingatkan tentang fitnah syarab, tentang orang-orang yang akan mengaku sebagai cucu Nabi, tapi perilakunya justru bertentangan dengan istilah kenabian. Nah, ini saatnya kita berani membuka mata. Fitnah itu nyata teman-teman, dan literasi adalah salah satu senjata untuk lawannya. Coba kita jujur deh,
kepada teman-teman di mana berada, baik yang mukibin akut ataupun yang mendukung tesis keimat, apakah kita mencintai Nabi Muhammad SAW itu hanya mencintai simbol-simbol keturunannya? Apakah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebenarnya mengagungkan manusia yang mengklaim membawa darah Nabi? Meski perilakunya bertolak belakang dengan sunnah beliau. Nah, kemudian cinta kepada Nabi mestinya melahirkan sikap pembebasan dan pencerahan. Membebaskan dari kebodohan, penindasan, dan dari hegemoni kekuasaan yang berbalut agama. Mencerahkan dengan ilmu, dengan adab, dan dengan keadilan. Tapi apa yang kita saksikan hari ini, teman-teman? Bukan dilawan dengan dibakar, diolok-olok bukunya, dicaci maki bukunya. Ilmu dilawan dengan cacian, literasi dilawan dengan framing. Nah, ini bukan sikap ulama, teman. 2000 eksemplar yang dikirimkan ke IMAT kepada seluruh kiai ataupun ulama yang ada di Nusantara itu bergelar ulama. Dan ini bukan sikap pencinta ilmu, teman-teman. Ini adalah sikap mereka yang takut kehilangan kekuasaan. Ya, saya ingin mengajak teman-teman semuanya merenung. Ya, agama itu diturunkan untuk membebaskan, mencerahkan, bukan untuk menindas, bukan untuk menjajah. Walaupun kita sudah merdeka 80 tahun, tapi kita masih dijajah, diperbudak secara spiritual. Kemudian Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk, bukan untuk dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Hadis Nabi disampaikan untuk dijahaya, bukan kemudian dipelintir demi menutup-tutupin aib mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi. Dan sebenarnya kitab-kitab karya ulama, ya, termasuk seperti Imat, ditulis untuk membuka ruang diskursus, bukan untuk dibakar, bukan untuk dicaci, diolok-olok, tapi dibuka, dibaca, dikaji, diteliti, kemudian disimpulkan isinya seperti apa. Kalau teman-teman ataupun para kiai setuju, tidak setuju ya dengan isinya, misalkan bantah dengan kitab lain, bukan bantahan bukunya. Kalau misalkan merasa berbeda pendapat, tulis jawaban ilmiah. Kan Keimas selalu rutin, konsisten. Siapapun itu ulama yang membantah, mengkritik tesis Keimas, selalu beliau tulis artikel ilmiah, artikel jawaban ilmiah, surat jawaban. Itu biasa di websitenya RMI Edu Banten. Jadi akademik dilawan akademik, teman-teman. Bukan dibantah dengan cacian, olok-olok, menghina, interpretasi personal kepada Keimas. Gak ada hubungannya. Nah, apalagi dengan membakar buku. Itu sama saja dengan mengakui kelemahan diri. Gak mau ngebuka diri. Berarti sombong. Sombong itulah menolak kebenaran dan mencaci orang lain. Kemudian tidak mau mengakui ketidakmampuan berpikir. Dan menunjukkan wajah aslinya. Wajah yang anti literasi. Anti ilmu dan haus kekuasaan. Apakah itu disebut dengan ulama? Baik, sekarang kita coba kupas sedikit demi sedikit ya. Buku dibakar, buku diolok-olok, umat dibodohi, kebenaran ditakuti. 3 kalimat ini bukan sekedar slogan, bukan sekedar kata-kata, tapi cermin kondisi kita hari ini. Buku dibakar, buku diolok-olok, itu simbol pembunuhan terhadap akal sehat. Kemudian umat dibodohin, ya. Bukunya Keimas sesat, pemecah belah umat. Itulah sebagai bukti bahwa kultus dan cinta buta masih jadi alat untuk mengendalikan massa. Kemudian kebenaran ditakuti. Fatwa bahwa mereka yang berkuasa dengan nama agama sesungguhnya hidup dalam ketakutan. Karena kebenaran pada akhirnya tidak bisa dibungkam lagi.
Maka tugas kita teman-teman hari ini adalah menyalakan kembali api literasi. Kita nggak boleh diam ketika ilmu dilawan dengan api, ilmu dilawan dengan cacian olok-olokan. Kita nggak boleh tunduk kepada kebenaran yang ditakutin. Kita tidak boleh ikut-ikutan cinta buta. Karena cinta sejati adalah cinta yang melahirkan keberanian untuk berkata benar. Walaupun itu pahit, teman-teman. Katakanlah kebenaran, walaupun itu pahit. Islam mengajarkan hal itu. Nah, tentu teman-teman ingat ya, sejarah Islam itu dibangun dengan literasi. Agama butuh ilmu, ilmu butuh agama. Sejarah Islam dibangun oleh literasi, bukan diolok-olok, bukan dibakar bukunya. Nah, umat ini berdiri tegak karena ulama menulis, mengajar, berdiskusi, bukan karena mereka membakar kitab lawannya. Kalau ada yang membakar buku, berarti mereka sedang melawan sejarah Islam. Nah, pertanyaan penting adalah, kita masih terus dibodoh-bodohi ke simbol-simbol palsu. Apakah kita rela kebenaran terus ditakuti dan dibungkam? Ataukah kita siap berdiri tegak, membuka mata, meraih ilmu, dan membebaskan diri daripada kultus yang buta, cinta buta? Kita tidak lagi menebar kebencian, tidak menebar narasi yang memecah belah, tapi kita sedang menyalakan api literasi agar umat sadar, agar umat kritis, agar umat tidak lagi mudah ditipu dengan nama besar nasab, glorifikasi nasab, dengan klaim suci palsu, dan dengan kekuasaan yang disamarkan sebagai agama. Karena Islam adalah agama yang dengan pembebasan dan pencerahan, bukan perbudakan spiritual. Islam adalah cahaya pencerahan, bukan kegelapan kultus. Dan kebenaran sekeras apapun ditutup, sekuat apapun ditakut, akan selalu menemukan. Demikian dari saya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.